Ini adalah proses mengambil motif yang kedua. Berhubung ini sudah proses motif yang pengambilan motif pertama udah selesai ditenun, itu di bagian bawah udah kelihatan. Nah, ini motif untuk yang kedua, langkah kedua, yaitu yang namanya taur. Jadi setiap pengambilan motif itu sama sih sebetulnya, cuman kalau pas di bagian motif pertama yang namanya tretes, dia cuman satu, nggak ada pinggiran seperti ini. Nih, ini kan pinggiran, namanya jambul atau pinggiran nih. Motif yang ini nih. Itu biasanya dipakai kalau pas sudah mengambil motif yang kedua. Dan seterusnya. Kalau yang pertama nggak ada pinggiran, dia langsung dari ujung ke ujung, lidinya langsung kita pakai angkat sekali angkat. Ini adalah proses pengambilan motif untuk motif kedua yang namanya taur. Dalam pengambilan motif yang kedua ini beda dengan motif yang pertama. Kalau yang pertama dia cuma lidi aja, tidak ada yang namanya ini yang seperti pegang ini. Nih, ini namanya jambul atau pinggiran, motif pinggiran. Itu dipakai setelah kita mulai ke motif yang kedua. Kalau motif yang pertama kita hanya pakai lidi kayak yang di awal ini, dia nggak pakai jambul lagi atau nggak pakai pinggiran, langsung dari ujung ke ujung sama. Nah, berhubung ini proses motif pertamanya udah dibikin, nih tuh, ini motif pertamanya udah jadi, udah ditenun. Jadi ini proses pengambilan motif untuk yang kedua. Motif taur ini biasanya kita pakai dia 2 kali atau sampai 4 kali. Kalau untuk yang ini kebetulan dia motifnya ada 2 macam, taur 1 dan taur 2. Jadi dipakainya turun sekali untuk taur satunya, terus setelah habis lidinya di atas bagian motif yang namanya taur, kita lewatkan satu lidi yang udah dipakai, baru balik lagi ke atas. Itu nama hitungannya, jadi 2 kali turun sekali, naik sekali. Jadi kalau taur yang keterangannya 4 kali turun naik, berarti cara menjalankannya kita buat lidinya itu kita jalankan satu-satu hingga hitungan lidinya habis. Kalau yang misalnya 9 sampai ke lidi yang 9, setelah lidi yang terakhir itu kita naikkan ke atas. Nanti kita ulang lagi yang di bagian bawah. Jadi setelah diturunkan, dia dinaikkan lagi secara bergilir satu-satu sampai habis juga lidi yang di bawah. Begitu seterusnya kalau mau sampai 3 kali dan 4 kali. Oke. Ini proses tenunnya. Setelah diambil motif, kita langsung tenun. Masukkan benang pakan motif. Kalau di sini pakan motifnya berwarna. Sekarang setelah pengambilan motif taur tadi, kita langsung proses tenunnya. Tenun kita masukkan pakan motif. Kebetulan yang di sini adalah pakan motifnya berwarna kuning emas. Nah, setelah itu kita angkat pakan bawah atau gun bawah, kita masukkan berirak, kita sentek dan kita tegakkan sisir. Setelah itu kita masukkan pakan dasar. Pakan dasar yang di sini kebetulan berwarna hijau. Tuh. Setiap satu motif atau satu lidi itu 2 kali memasukkan benang pakan dan 2 kali memasukkan pakan dasar. Setelah itu baru kita cabut. Nah, terakhir kita ambil benang atas, kita tegakkan untuk memasukkan pakan motif yang kedua. Disentek, ditegakkan beriranya. Setelah itu kita masukkan pakan dasar, lalu disentek lagi. Setelah itu ditarik keluar. Nah, setelah itu kita mengambil lidi yang kedua, dimasukkan ke pelipir.
Kita tegakkan pelipir, naikkan sisir, dan masukkan berirah. Untuk menuntun kita memasukkan turak atau pipa yang di dalamnya adalah benang pakan motif. Setelah itu kita turunkan sisir dan kita angkat benang bawah. Benang bawah ialah benang gun yang di bagian bawah. Itu biasanya kita angkat untuk bagian motif pakan dasar pertama, untuk lidi pertama. Tuh. Nah, ini kan lidi keduanya. Pas lidi kedua, sama perlakuannya, kita masukkan berirah, kita masukkan juga pakan motif. Setelah itu kita keluarkan, kita turunkan sisir. Terakhir kita angkat gun atas atau gun yang bagian atas, itu merupakan benang atas. Nah, kita tegakkan pelipir, kita masukkan berirah, lalu kita sentek, baru kita masukkan lagi pakan dasar. Begitu seterusnya kita lakukan secara berulang-ulang sampai lidi motif yang kita ambil tadi habis. Ini lagi langkah pertama lagi untuk lidi itu, ya, kita masukkan lagi berirahnya, kita masukkan pakan motif, kita keluarkan berirah, turunkan sisir, ambil gun bawah, masukkan berirah, kita sentek, lalu kita tegakkan lagi sisir, terus masukkan pakan dasar. Jadi begitulah seterusnya kita lakukan berulang-ulang secara bergilir sampai lidi yang kita ambil tadi yang namanya taur itu habis. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah pucuk rebung. Nih, ini lagi proses pengambilan motif untuk pucuk rebung. Berhubung pucuk rebung ini lidinya agak banyak, jadi kita pakai pelipirnya lebih dari satu, baru kita bisa masukin lidi untuk motif tuh. Nah, satu pelipirannya, sama satu lagi, dua, ya. Nah, kita masukkan pinggiran atau jambul, lalu kita ambil lidinya satu per satu sesuai urutannya. Kalau untuk rebung ini arahnya ke atas, jadi semua lidi yang sudah diikat dengan nama yang udah dinamai dengan pucuk rebung itu dikebawakan dulu, baru diambil satu-satu dan dikeataskan. Makanya di situ dibikin keterangan pucuk rebung ke atas, maksudnya begitu. Tuh. Untuk pinggirannya atau jambul kita jalankan sesuai urutannya. Kalau dia tadinya ke bawah ya ke bawah, kalau giliran ke atas. Ini kebetulan tadinya ke bawah, terus yang terakhir ini dipakai, jadi dilewatkan ke atas setelah dipakai. Berarti selanjutnya pinggirannya itu nantinya ke atas mengikuti arah lidi pucuk rebungnya. Ini kebetulan alat tenunnya sudah lama, jadi benang-benang gunnya udah banyak yang kendor, jadi nampak tidak rapi. Tuh benang-benangnya. Kalau yang masih baru masih enak dilihatnya karena dia masih tersusun dengan rapi. Tuh. Nah, kan sekarang ke atas arah pinggirannya atau jambulnya. Nah, pelipiran keduanya. Jadi untuk mengambil motif ini, kalau yang kita pakai lebih dari satu pelipir, biasanya kita pakai pelipir yang ukurannya lebih agak lebar, biar angkatannya lebih renggang. Nih celahnya maksudnya. Jadi kita lebih gampang memasukkan lidi motifnya. Tuh, diangkat.
Iya, diangkat satu-satu secara berurutan sesuai urutannya sampai nantinya lidi pucuk rebungnya itu habis kita, tapi tidak mesti sekali kita angkat, tapi satu persatu. Seandainya kita udah banyak menyusun lidi seperti ini, biasanya sih maksimal sekitar 15 atau paling banyak lah 20 lah. Jadi biar benang lusinya tidak kendor. Kalau terlalu banyak kita menyusun lidi motif, itu menyebabkan benang lusi bagian pinggir nanti ada kendornya, jadi waktu menenunnya agak susah. Jadi sebaiknya kita menyusun lidi itu jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nanti bisa kita lanjutkan setelah habis susunan motif itu, nanti kita lanjutkan lagi sesuai urutannya, begitu seterusnya sampai lidi motif yang dicatat untuk bagian tumpal itu habis. Setiap pergerakan antara motif satu dan kedua biasanya dikasih jarak dengan pakai jambul atau pinggiran yang disebut selang atau jarak antara motif ke motif. Jadi selama tumpal antara motif satu itu biasanya dikasih jarak satu pinggiran saja, tidak pakai lidi. Nanti saya kasih lihat contohnya pas nanti ditenun. Nih, ini udah dipasang lidi itu, tapi nanti pas ditenun biar tahu penjelasannya. Oke. Nah, ini kita mulai tenun untuk motif yang namanya pucuk rebung. Itu yang namakan tadi jambul atau selang atau jarak antara dari motif ke motif. Jadi setiap antara satu motif ke motif yang lain biasanya ada jarak yang seperti ini. Nih, waktu ditenun cuman ada pinggiran aja, tuh tengahnya kosong. Jadi dia nanti setelah tenun nanti kelihatan seperti ini nih jaraknya nih. Jadi dia mempunyai jarak antara motif yang ke satu, kedua, dan ketiga. Jadi selalu seperti itu. Tuh. Nah, kita mulai menenun yang namanya motif pucuk rebung. Sekarang kita lagi menenun jaraknya atau selang. Jarak itu ialah pinggiran saja yang diambil untuk memisahkan motif satu dengan motif yang kedua. Jadi setiap di antara motif itu selalu ada jarak, yaitu satu lidi yang diambil pinggirannya saja. Jadi yang diproses sekarang adalah tenun bagian motif yang nomor 3 yang bernama pucuk rebung. Jadilah begitulah secara berurutan. Para pengrajin itu biasanya menenun sesuai urutan yang udah dicatat di catatan tumpal. Tumpal itu adalah susunan motif bagian awalan selendang atau bagian ujung selendang. Kalau untuk di bagian selendang biasanya urutannya itu bisa, kalau yang tidak pakai kandang atau tidak pakai gandi itu biasanya cuma 7 urutannya, tapi kalau yang pakai gandi biasanya sampai 9. Nah, kebetulan yang ini itu cuman 7. Jadi setelah pucuk rebung nanti itu urutan keempatnya adalah lidi 3 atau apit, urutan kelimanya adalah rumpak nangkuk, dan urutan keenamnya balik lagi lidi 3 atau apit, setelah itu ombak. Selesai untuk tumpal. Jadi cara tenunnya sama dan cara ngambil motifnya juga sama. Kalau lidinya banyak
kita biasanya memisahkan pelipirannya lebih dari 1, bisa sampai 3 pelipir, biar kita mempunyai celah untuk memasukkan lidi motif. Jadi motif itu terambil dengan sempurna tanpa ada yang tertekan atau tidak terambil. Kalau nama untuk ditenunnya biasanya bilangnya sungkap. Sungkap itu adalah bagian motif yang tidak terambil waktu kita menyusun motif. Jadi sekian saja video yang saya bikin. Ini adalah proses tenun Palembang yang waktu proses tenun tumpal. Oke.